Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu ayyakum ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai hari ini masih memberikan kepada kita nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa nikmat sehat al-afiyah, berupa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka wajib bagi kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-157. Ba'dul alfazi al-manhi anha. Beberapa lafaz yang dilarang. Beberapa lafaz yang dilarang di dalam agama Islam. Di antara kita akan membahas pada kesempatan kali ini itu dua hal. Itu tidak boleh mencela waktu dan tidak boleh mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Adapun yang pertama, tidak boleh mencela waktu. Mencela waktu ini termasuk salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yata'azza bi ba'di af'ali ibadihi wa aqwalihim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merasa tersakiti dengan beberapa lafaz yang diucapkan oleh hambanya. Kenapa demikian? Fiha isa'atun fi haqqihi. Karena itu merupakan isaah, burukan yang dilakukan oleh hambanya, yang dikatakan oleh hambanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu la yatadarrar bidzalik, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dimudoroti dengan masalah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memudaratkan kepadanya sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'azaban muhina. Dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Dan orang-orang yang senantiasa menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka akibatnya adalah la'anahumullahu, Allah Subhanahu wa taala akan laknat dia di dunia maupun di akhirat. Melaknat, Allah Subhanahu wa taala akan laknat dia di dunia dan di akhirat. Laknat artinya at-tardu awil ib'adu an rahmatillah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuk dia azab yang menghinakan. Jadi berbahaya ya, ini dosa lisan, dan ini juga bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, yang mana kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu syaratnya tauhidnya sempurna, tidak kurang sedikit pun juga. Di antara menyakiti Allah Subhanahu wa taala adalah mencela, mencaci waktu. Kita akan membacakan beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah, dalam
surat Al-Jathiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, ini hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa atau waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. In hiya illa yadhunnun, itu hanyalah praduga-praduga semata. Di sini orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrik yang mereka mengatakan bahwasanya kita ini hidup di dunia, meninggal dan hidup. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang musyrik bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia saja, tetapi setelah kematian itu ada kehidupan yang lain. Ada hari kebangkitan. Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka mengingkari adanya hari apa? Kebangkitan. Mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Kalau sudah tua ya mati, setelah mati dikubur. Kalau dikubur sudah selesai. Itu maksud mereka ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah bahwasannya yang mereka anggap itu adalah persangkaan semata, persangkaan yang tidak didasari oleh ilmu. Mereka tidak mengetahui tentang ilmu bahwasannya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat atau surat yang lain, dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79, Allah berfirman, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kita, dan ternyata Allah melupakan makhluknya yang musyrik. Mereka mengatakan, mayyuhil idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang itu sedangkan tulang belulang itu udah hancur? Siapa yang bisa menyatukan kembali tulang belulang kemudian dibungkus dengan daging dan dirapihkan dengan kulit-kulitnya kembali? Siapa yang bisa? Lihat, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik mengingkari hal tersebut. Kemudian Allah mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah, yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang itu yang sudah mati adalah yang pertama kali menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, saripati tanah yang keluar dengan memancar air mani. Air mani juga dari saripati tanah yang kita makan berupa tumbuhan, buah-buahan, itu akan menjadi saripati makanan. Dan air mani diambil dari saripati makanan, dari tulang belakang, sumsum tulang belakang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan nutfah, zigot, kemudian alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi mudghah, jadi segumpal daging di dalam rahim. Kemudian setelah 4 bulan Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk meniupkan ruh. Ini penciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada,
tentu saja bagi Allah lebih mudah menciptakan, menghidupkan orang yang sudah mati. Yang tadi sudah ada, kemudian mati, kemudian diadakan kembali, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid dari ayat ini, bahwasanya orang-orang kafir, mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali waktu. Kecuali waktu. Dan ayat ini juga merupakan bantahan bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian dalil yang kedua tentang masalah ini, tidak boleh mencela waktu. Di dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dan hadis ini disebut hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahr. Telah menyakitiku manusia telah menyakitiku, yasubbud dahr, karena mereka mencaci, mencela waktu, az-zaman. Wa ana dahr, aku adalah pemilik atau pengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku yang mengganti malam dan siang. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'zini ibnu Adam, manusia telah menyakitiku. Ingat, tidak boleh mengatakan bahwasanya waktu itu sial lah, dasar mencaci atau mencela lah ya, mencela waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yu'zini ibnu Adam, manusia telah menyakitiku. Yasubbud dahr, karena mereka mencela waktu. Kenapa demikian? Bukan karena mereka mencela waktunya, tidak. Karena Allah yang menciptakan waktu, Allah yang mengatur waktu. Kata Allah, wa ana ad-dahr, akulah yang mengatur waktu. Akulah yang memiliki waktu tersebut. Uqallibul laila wan nahar, saya atau aku yang mengganti malam menjadi siang, siang mengganti malam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh la di situ, la tahrim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah adalah yang mengatur waktu. Allah lah yang memiliki atau yang memiliki waktu tersebut. Iya, bukan berarti Allah memiliki nama ad-dahr, tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh, walaysa ma'nahu annallaha yusamma dahr, falaysa dahr min asma'illah. Jadi dahr itu bukan nama Allah sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat ini anad-dahr, itu adalah Allah yang memiliki waktu, Allah yang mengatur waktu. Allah yang mengatur waktu. Seperti misalnya kita mengatur sesuatu atau kita membuat sesuatu, kemudian ada orang datang, kita contohnya membuat kue lah ya, atau membuat makanan. Terus ada orang mencicipi, makanannya nggak enak. Itu sama saja mencaci, mencela yang membuat makanan itu. Begitu juga ketika Allah mengatakan, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahr, manusia telah menyakitiku karena dia mencela waktu. Anad dahr wa anad dahr, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anad dahr, aku adalah yang mengatur, yang memiliki waktu. Waktu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela waktu, hakikatnya kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan mencela Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram, tidak boleh. Di dalam riwayat yang lain disebutkan la tasubbud dahr, jangan kalian cela dahr. Ada huruf la di situ yang menunjukkan larangan, dan larangan menunjukkan hukumnya haram. Dari dalil-dalil ini kita bisa ambil faidah bahwasanya yang pertama, haramnya mencela waktu. Mencela waktu itu ada dua jenis, ada dua macam. An-naw'ul awal ma yakunu kufran wa syirkan akbar. Yang pertama bisa membawa kepada kekufuran dan bisa membawa kepada syirik akbar.
wa dzalika idza i'taqada anna ad-dahr huwal fa'il wa huwa allazi ahdatsal musibah fa zammahu min ajli dzalik fa hadza syirkun akbar li annahu atsbata syarikan lillahi ta'ala. Yang pertama bisa menjadi syirik besar. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya waktu itu adalah pelaku yang melakukan atau yang memberikan, menjadikan musibah itu ada. Oh, karena waktu ini nih terjadi musim kemarau panjang. Oh, karena waktu ini nih terjadi musim dingin, musim penghujan sehingga menyebabkan banjir. Dia sama saja mencela waktu tuh. Kalau dia meyakini waktu adalah sebagai fa'ilnya, sebagai pelaku dari kejadian-kejadian musibah yang menimpa manusia di muka bumi ini bisa mengarahkan, bisa menyebabkan seseorang kepada apa? Syirik besar. Bisa mengarahkan kepada syirik besar. Karena dia menetapkan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan musibah. Ada selain Allah yang bisa mendatangkan musibah. Dia mengatakan, oh karena waktu bulan ini nih hujannya deras bisa menyebabkan banjir. Oh mungkin karena bulan Desember nih, karena terjadi banyak geseran lempeng-lempeng laut sehingga banyak terjadi gempa misalnya. Dia menisbatkan musibah kepada selain Allah, waktu. Nah ketika dia menisbatkan musibah itu adalah kepada selain Allah, yaitu kepada waktu, maka ini bisa terjatuh kepada syirik besar. Karena dia menetapkan ada selain Allah yang bisa menimbulkan, mendatangkan musibah. Adapun jenis yang kedua mencela waktu, yaitu an ya'taqida annal fa'il huwallah walakinnahu yansibul adza ila dahr atau yansibu az-zam ila ad-dahr min babit tasahul fil lafzi fa hadza aidan muharram wa yu'tabar min asy-syirkil asghar fa yu'tabar min asy-syirki fil alfaz. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya yang mendatangkan musibah, yang memberikan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia menisbatkan adza, menisbatkan musibah itu kepada waktu. Itu kepada waktu. Atau dia menisbatkan celaan itu kepada waktu. Dia mengatakan itu ini karena waktu ini nih. Tapi dia masih meyakini yang mendatangkan musibah, yang memberikan musibah, memberikan manfaat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia karena lafaznya saja tuh mengucapkan yang mendatangkan musibah ini karena waktu, karena waktu ini, karena waktu itu, karena musim ini, karena musim itu, terjadi begini, terjadi begitu. Di lafaznya saja, tetapi di dalam i'tiqadnya, keyakinannya dia tetap meyakini itu semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak. Ini bisa mengarahkan seseorang kepada tasahul fil lafzi. Dia menggampang-gampangkan dalam berucap. Dan ini bisa terjatuh kepada syirik kecil. Karena ini termasuk syirik lafaz. Syirik lafaz dan ini syirik kecil. Jadi tidak boleh, ala kulli hal tidak boleh mencela waktu. Apakah itu disertai dengan keyakinan waktu itu sendiri sebagai pelaku yang mendatangkan musibah, atau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mendatangkan musibah, mendatangkan nikmat. Tetapi secara lafaz dia mengatakan bahwasanya waktu itu yang mendatangkan musibah. Dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya hukumnya haram, apalagi yang pertama disertai keyakinan waktu adalah yang mendatangkan musibah. Ini syirik besar. Pelajaran yang faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah anallaha yata'adza bi ba'di af'ali ibadihi sayyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala merasa tersakiti dengan beberapa perbuatan dari hambanya yang buruk. Faedah yang ketiga di dalam hadis makna anallaha huwad dahr, yaitu Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur waktu. Bukan Allah Subhanahu wa taala namanya ad-dahr. Ad-dahr bukan termasuk isim min asma'illah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang kedua
tentang perkataan Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Kita akan bacakan beberapa dalil tentang masalah ini. Intinya bahwasanya kita dilarang mengatakan kalimat ini, Masya Allah wa syi'ta. Apa artinya? Masya Allah artinya apa-apa yang Allah kehendaki, wa syi'ta, dan engkau kehendaki. Di sini menggunakan huruf waw, wa syi'ta. Apa-apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Kenapa dilarang kalimat ini? Karena sama saja dia menyetarakan. Sama saja dia menyamakan posisi, menyetarakan level atau tinggi atau ya posisi lah ya, antara Allah dengan makhluk. Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Karena huruf waw itu dalam bahasa Arab maknanya penyetaraan, setara gitu. Berarti dia menyetarakan antara Allah dengan makhluk. Ini termasuk syirik kecil dalam lafaz. Syirik kecil, dan ini dilarang. Kita akan bacakan dalil-dalil ini ya. Yang pertama, hadis Qutailah bintu Saifi al-Ansariyah. Bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innakum tusyrikun. Kalian wahai Yahudi telah berbuat syirik. Lihat, Nabi SAW mengatakan Yahudi berbuat syirik. Taqulun, orang-orang Yahudi mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Wa taqulun, dan orang-orang Yahudi juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi SAW, dan Nabi SAW memerintahkan mereka, idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Jika kalian ingin bersumpah, maka katakanlah demi Robnya Ka'bah. Jangan kita bersumpah demi Ka'bah, nggak boleh. Atau demi Muhammad misalnya, atau demi ibuku, demi bapakku. Ini sumpah. Kalau sumpah nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah, walaupun itu tempat yang mulia, Ka'bah misalnya. Makanya Nabi katakan, iza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Jika kalian ingin bersumpah, maka ucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqulu masya Allah summa syi'ta. Dan jika kalian ingin mengatakan masya Allah, maka boleh ditambahkan summa. Kalau yang dilarang pakai huruf apa tadi? Pakai huruf waw. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, ini dilarang karena termasuk syirik kecil dalam lafaz. Yang boleh adalah Masya Allah summa, apa yang Allah kehendaki kemudian. Nah, pakai huruf summa, kemudian apa yang Anda kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan sanadnya sahih, sahih. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seseorang pernah berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian Anda kehendaki wahai Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Bal Masya Allahu wahdah, tetapi yang harus dikatakan yang benar adalah Masya Allah wahdah, apa yang Allah kehendaki saja. Jadi boleh kita mengatakan Masya Allah Masya Allah summa, summa ya, Masya Allah summa syi'ta, atau Masya Allahu wahdah. Hadisnya sahih, riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kemudian juga ada hadis dari Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah Al-Azdi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Tufail ini saudaranya Aisyah, saudara seibu.
akhi Aisyata li ummiha, saudara Aisyah dari ibunya. Sakhbarah. Jadi Abdullah bin Sakhbarah, bapaknya Tufail ini meninggal. Abdullah bin Sakhbarah meninggal, dan kemudian ibunya Tufail yaitu Ummu Ruman dinikahi oleh Abu Bakar. Kemudian lahirlah dari Ummu Ruman itu Abdurrahman dan Aisyah. Abdurrahman bin Abi Bakar dan Aisyah bintu Abi Bakar. Oleh karena itu Tufail bin Abdullah ini saudaranya Aisyah seibu. Jadi Ummu Ruman itu, tapi beda bapak ya. Kalau Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah, bapaknya Tufail adalah Abdullah bin Sakhbarah, meninggal. Kemudian ibunya dinikahi oleh Abu Bakar, yaitu Ummu Ruman. Kemudian lahirlah Abdurrahman bin Abi Bakar, dan lahir juga Aisyah bintu Abi Bakar. Jadi Tufail sama Aisyah ini saudara seibu, tapi beda bapak. Dari sahabat Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah al-Azdi, beliau mengatakan, "Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud." Saya pernah bermimpi seolah-olah saya mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Fakultu, kemudian aku mengatakan, innakum la'antumul qawmu laula annakum taqulun Uzairun ibnullah. Kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Qalu, mereka orang-orang Yahudi menjawab, wa innakum la'antumul qawm laula annakum taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Orang Yahudi membalikan, kalian juga termasuk kaum yang paling baik, sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Muhammad kehendaki. Kemudian kata Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah, "Tsumma marartu bi nafarin minan nasara." Kemudian aku juga mendatangi sekelompok orang-orang Nasrani. Fakultu, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun al-Masihu ibnu Maryam. Al-Masihu ibnu Maryam ibnullah. Kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan Nabi Isa al-Masih adalah anak Allah. Qalu, mereka orang-orang Nasrani juga mengatakan, innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masya Allah wa sya'a Muhammad. Mereka orang-orang Nasrani juga membalikan, kalian juga sebaik-baik kaum jika kalian tidak mengatakan masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Nabi Muhammad SAW kehendaki. Falamma asbahtu, kemudian ketika sudah pagi, akhbartu biha man akhbartu. Kemudian aku pun mengabarkan mimpiku itu kepada teman-temanku. Suma ataitu Nabi SAW fa akhbartuhu. Kemudian aku datang kepada Nabi dan aku mengabarkannya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal akhbarta biha ahadan? Apakah engkau telah cerita kepada orang lain? Qultu na'am. Maka Tufail mengatakan iya. Qala fahamidallah wa athna alaihi summa qala. Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha fala taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Kata Nabi SAW bahwasanya Tufail telah melihat di dalam mimpinya dan telah mengabarkan kepada kalian apa yang dia lihat, dan kalian mengatakan sebuah kalimat yang karena kalimat tersebut disibukkan urusan ini dan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fala taqul masya Allah wa syaa Muhammad. Jangan katakan apa yang Allah kehendaki dan pakai huruf waw di situ dan Nabi Muhammad kehendaki. Tetapi katakanlah masya Allah wahdah,
hanya Allah yang berkehendak. Atau di dalam riwayat yang lain tadi sudah disebutkan boleh pakai summa, masya Allah summa sya'a Muhammad, boleh pakai summa ya. Tapi kalau pakai huruf wawu ini dilarang. Dari hadis-hadis ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, bahwasanya mimpi itu hakun, mimpi seorang yang beriman itu hakun, benar. Apalagi mimpinya datang sampai beberapa kali, sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 3 kali biasanya. Kalau ada seseorang yang beriman dan dia jujur, orang yang bermimpi sampai 3 kali di hari yang berturut-turut dan mimpinya sama, ini bisa jadi semacam perintah ya, semacam karomah atau apalah ya, saya lupa. Artinya bisa ceritakan kepada orang-orang yang soleh. Dan tidak boleh dusta kepada mimpi. Oh, semalam saya melihat ini dan itu, padahal nggak mimpi demikian. Ini dusta namanya. Ini berdusta dengan mimpi. Hukumnya haram, tidak boleh. Dan telah datang al-wa'id, yaitu ancaman jika ada orang berdusta dengan mimpinya. Dia mengaku-ngaku bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW, padahal mah enggak mimpi seperti itu, bohong. Ini bohong, tidak boleh ya. Faedah yang kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman manusia jika memiliki hawa nafsu. Maksudnya manusia memiliki hawa nafsu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu mereka punya hawa nafsu terhadap haknya kaum muslimin. Oleh karena itu, perhatikanlah permasalahan ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sebenarnya mereka faham tentang kebenaran, tahu ya. Tetapi karena hawa nafsu, karena mereka mengikuti hawa nafsu cinta dunia, maka meninggalkan kebenaran. Makanya Nabi SAW mengatakan, jika ada orang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang risalahku dan mereka tidak mau beriman kepadaku, maka kalau mereka mati dalam keadaan beragama Yahudi dan Nasrani, maka mereka mati dalam keadaan musyrik. Mereka mati dalam keadaan seperti itu, kafir, dan mereka menjadi penghuni neraka. Faedah yang ketiga, qabulul haqqi mimman ja'a bihi walau kana aduwan. Menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datang dari musuh. Sebagaimana mimpinya Tufail tadi, melihat orang-orang melewati sekelompok orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kalau kalian itu sebaik-baik kaum jika tidak mengatakan Masya Allah wa Sya Muhammad. Ini hak kebenaran dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Bisa jadi walaupun mereka orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Makanya Tufail mengabarkan hal ini kepada Nabi SAW sebagai tabayun, sebagai pencari kebenaran. Benar gak seperti ini? Dan Nabi membenarkan. Yang keempat, pelajaran bisa kita ambil, ana manaha an syai'in aw mana'a min syai'in wa kana lahu badilun sholihun an ya'tiya bil badil. Kalau ada orang melarang sesuatu, maka dia harus memberikan solusi pengganti dari yang dilarang tersebut. Nabi SAW melarang Masya Allahu wa Sya'a Muhammad. Kemudian Nabi memberikan solusi, memberikan ganti yang lebih baik, seraya mengatakan Masya Allah wahdah. Katakanlah apa yang Allah kehendaki saja. Begitulah kita ketika kita menasihati orang, melarang sesuatu, kita harus memberikan solusi, alternatif jalan yang lain yang dibolehkan. Itu baru nasihat yang benar ya. Yang kelima, faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya kalimat Masya Allah, wasya'a fulan, wasyita, ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah, wajib ditinggalkan. Nggak boleh pakai huruf waw tadi ya. Dan ini termasuk syirik kecil. Tapi ingat, bahwasanya syirik kecil kalau dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi banyak besar. Dan ini termasuk syirik lafaz. Syirik lafaz. Yang terakhir, la yajuz al-ghulu bin nabi. Tidak boleh berlebihan kepada Nabi SAW. Nabi adalah manusia biasa, cuma diberikan wahyu, diberikan risalah. Tidak boleh kita memberikan derajat kenabian di luar derajat tersebut. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan. Tidak boleh melebihi dari dua ini. Tidak boleh
menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah. Tidak boleh minta-minta kepada Nabi walaupun Nabi masih hidup. Nabi nggak boleh dijadikan tempat bergantung sesuatu. Nggak boleh, apalagi sudah meninggal. Maka tidak boleh meminta kepada Nabi, istighosah kepada Nabi, mengatakan ruhnya Nabi datanglah, dan seterusnya. Ini semuanya adalah tidak benar. Bahkan memuji-muji Nabi berlebihan, ini semuanya adalah perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa? Karena mereka berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, yaitu larangan mencela angin. Larangan mencela angin pada kesempatan yang lain insyaallah taala. Semoga yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.